Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya semangat pagi ya. Suara saya terdengar dan jelas ya? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Hari ini kita lanjut materi unit matematika yang berkaitan dengan terutama komputasi ya, yang ada di mana program studi kita, yakni salah satunya atau satu di antaranya tentang kriptografi ya. Yakni ilmu sekaligus suatu seni untuk menjaga kerahasiaan data, pesan atau informasi ya, dengan cara membuat menjadikannya suatu sandi ya, atau mungkin suatu teks yang samar ya, sehingga bentuknya secara mata ini penglihatan manusia itu tidak dapat dimengerti. Misalkan tulisannya halo saya Barja, maka akan dibuat diacak ya. Itu adalah kriptografi ya. Dilakukan enkripsi, diacak, diproses menjadi acak. Sedangkan kalau encoding bagaimana encoding? Kalau encoding dia membuat pengkodean juga sama ya. Cuma bedanya di kriptografi nanti akan ada beberapa metode yang simetris, ada yang asimetris ya, dan ada yang fungsi satu arah. Untuk fungsi satu arah atau yang kita kenal dengan hash ya, atau mungkin mirip dengan fungsi hash ini adalah yang simetrik. Yakni di beberapa tools editor pemrograman atau mungkin di database digunakan. Oke. Contohnya misalkan di database MySQL ya, atau mungkin di pemrograman web CI. Oke. Jadi fungsi satu digunakan yang hash. Contohnya saat si pemilik akun mengisikan user password, maka ketika dia hendak akses ke aplikasi ke sistem, maka akan dilakukan hash dari dua pesan tersebut. Misalkan hasil pesannya kita sebut ciphertext ya. Ciphertext yang pertama akan nanti dicocokkan, ya, diverifikasi, divalidasi ya, apakah enggak sih dengan yang hasil hash yang ada di database, yang atau kita sebut nanti secara sederhananya adalah message verifikasi ya. Kalau sama, maka dia sah ya, si pemilik akun yang sah, sehingga bisa mengakses dashboard seperti itu. Oke, paham ya teman-teman di sini ya. Nah, tujuan dari penyelenggara adalah tadi agar isi pesan tidak dimengerti orang yang tidak berhak ya. Kok bisa Pak Barja ya? Tapi karena ada nanti saat pengiriman data atau informasi, kadang ada keempat atau mungkin yang lain, dia berusaha untuk mengambil data tersebut ya. Data tersebut diambil, kalau misalkan ibaratnya tidak dibungkus dengan atau encoding, maka akan sangat mudah, apalagi hal-hal krusial ya, yang berkaitan dengan akun kita di perbankan, akun kita di akademik, ya, atau mungkin akun kita di terkait sertifikat apa itu kemarin vaksin ya di aplikasi X misalnya, maka itu bisa disalahgunakan. Nah, seperti itu ya. Sehingga penting informasi tersebut harus disandikan ya. Bahkan beberapa standar tertentu semacam ISO ya, entah mungkin ISO 27001 atau mungkin 9002 atau saya nggak tahu ya. Selain pesannya harus kita lakukan enkripsi, kita acak ya, bitnya kita acak, oke, maka linknya juga harus secure, harus aman. Wadahnya tersebut pun harus aman ya. Misalkan dari pengirim A mau ke penerima B mengirim pesan melewatin suatu jalan X. Jalan X tersebut pun harus aman. Ya. Jadi informasinya dibungkus, jalannya diawasi gitu ya.
servernya pun diawasi, gitu, seperti itu ya. Harus memenuhi standar. Ya. Siapa terakhir dia login? X yang login. Dia login akses ke apa saja fiturnya. Harus ada jelas riwayat-riwayatnya ya. Akun user A, akun user misalkan Agnes Monica mengakses sistem kita di tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Oke. Passwordnya benar, foto identifikasinya benar ya, cocok dengan pengenalan wajah ya, fingerprint dan lain sebagainya lah. Dia bisa mengakses misalkan cetak rekening koran mungkin, atau mungkin akses ke beberapa datanya dia, dan itu harus harus sesuai gitu ya, sehingga nanti kalau terjadi hal-hal misalkan kenapa nih ada yang mengambil data, ada yang modifikasi atau mungkin yang lain, sangat terlihat di situ ada si pengambil pesan tadi. Kalau misalkan pesannya tidak teracak, dia akan mudah. Oh, ternyata dia namanya bagian pesannya. Tapi kalau kita isinya dia acak, maka akan lihatnya itu ini apa tulisannya, ya, yang tidak ada di alfabet, atau mungkin ada tanda plus dan dolar, persen, atau mungkin yang lain ya, atau mungkin lambang segi bentuk bidang segi, ya, persegi, atau mungkin tanda petik, apa sih maksudnya, sudah diacak dia bitnya ya. Nah, hasil acak tersebut tadi nanti ada yang mungkin disusun secara per byte ya, per 8 bit. Nah, nanti bisa kalau kita pernah belajar ASCII ya, penomoran secara internasional, misalkan karakter A itu dia nomor ASCII-nya dia bernilai 65 ya, kalau yang huruf kecilnya lowercase-nya bernilai 9 ya. Jadi kalau misalkan karakter tanda beda lagi, karakter ini beda lagi ya, ada nilai yang tertentu. Maka muncul karakter-karakter yang baru, sehingga yang ketiga atau kesekian yang tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, tidak punya kepentingan, akan butuh waktu untuk menerjemahkan kembali. Oke? Paling tidak sudah dia punya effort ya. Kalau kita cek di beberapa film, ketika kita coba seseorang membongkar isi pesan yang terenkrip ya, yang tersandi, ketika sudah terbongkar ya, maka akan langsung mengirim sinyal ya ke data pusat apapun, misalkan CIA, NSA ya, di film-film biasanya ada ya. Oh, ada data yang mengakses ini nih, dibuka di tempat ini, di lokasi ini, tanggal sekian, jam sekian ya. Cek ada yang lokasi terdekat nggak? Ya, birokrasi atau mungkin instansinya dari kita, entah polisi ya, atau mungkin intelijen. Ada, jaraknya cukup 1 menit saja. Panggil dia, suruh ambil amankan pesan tersebut misalnya ya. Jadi seperti itu nih. Apalagi misalkan strategi-strategi di suatu negara, nggak boleh terpampang dengan sangat jelas. Harus kita sandi. Kenapa? Ada peruntukannya. Ada yang benar-benar sangat rahasia, ada yang sangat rahasia, ada yang rahasia, ada tingkatannya rahasia tersebut. Ya. Kenapa dirahasiakan? Khawatir ya, misalkan belum dijadikan publik, masyarakatnya belum 100% siap untuk mengkonsumsi informasi tersebut, sehingga bisa terjadi semacam panik. Misalkan ini contoh, misal ada pandemi, misalnya pandemi COVID. Oh, harus beli susu X biar imun tubuh kuat. Udah, orang ngomong saya beli 1 barel, saya beli 100 liter ini susu semua saya beli. Saya akan beli persediaan beras, saya akan beli persediaan gula. Karena panik duluan. Kenapa? Transaksinya ya masih banyak menggunakan cash. Kalau cash dia katanya ada virus yang sangat cepat. Harus dirahasiakan sebenarnya ya. Tapi lama-lama rahasia juga akan terbongkar sebenarnya. Ya, harus kita sering-sering berinteraksi, berdiskusi gitu ya.
sering membaca ya. Kenapa ya? Untuk ibaratnya mempersiapkan diri kita ya. Khawatir ketika misalkan ini nih ada informasi nih, ternyata ada Godzilla sudah dari tahun 2000 nih, dia ada di lautan X misalnya. Itu kalau sampai tersebar misalkan ada suatu berita tersebut ya, bisa jadi panik. Biasanya orang akan menginvestasikan ke daerah sana untuk menjadi semacam perekonomian terutama di pariwisata. Tiba-tiba dia nggak jadi, akhirnya tempat tersebut sepi ya, tertutup itu. Bahkan bisa jadi terhapus dari Google Maps bisa. Padahal informasinya seperti itu ya, dia katakanlah informasinya benar, contoh kayak gitu ya. Nah, maka harus ada beberapa informasi yang disimpan. Hanya instansi tertentu atau mungkin tim-tim tertentu yang boleh mengaksesnya. Ya. Apalagi sekarang sudah jelas ya ada beberapa undang-undang ITE ya sebenarnya harus itu dipahami ya. Oke, harus dipahami. Saya nggak tahu juga ya contoh yang harus kita lakukan ya kalau dari sudut pandangan saya, sudut pandangan saya, entah mungkin dia tindak pidana korupsi segala macam. Kalau ada yang di berita, alangkah lebih baiknya kita berikan nama alias. Misalkan namanya adalah Power Rangers. Yang ditulis Power Rangers cukup tulis inisialnya aja PR kayak gitu. Oke. Wajahnya yang di bagian wajah saja itu harusnya di. Kalau yang lain silahkan, misalkan dia pakai pakaian dengan apa warna orange ya, silahkan. Yang penting di blur ya. Kenapa Pak Bagja harus seperti itu gitu ya? Menurut saya itu ada kaitannya juga dengan undang-undang elektronik ya, dan ada juga beberapa yang berkaitan dengan misalkan bahwa setiap warga negara di Indonesia terutama wajib dibela, memiliki hak kayak gitu. Nggak boleh dia sama namanya diinjek segala macam ya. Ini bukan pro atau kontra ya, cuma alangkah baiknya cobalah kita lebih teliti lagi gitu ya. Oke, sama kalaupun misalkan saya ada yang keliru langsung konfirmasi ya, silakan ajukan pendapat tidak masalah. Cuma adanya kriptografi tadi ya, mana yang informasi publik, mana harus informasi khusus ya, hanya orang tertentu atau tim tertentu yang mengakses, ya, itu harus dibedakan. Apalagi misalkan rekam medis presiden, ya, rekam medis perdana menteri, nggak boleh di share dimanapun kayak gitu dia. Kenapa Pak Bayan? Khawatir ketika dia sedang berkunjung ke negara lain, ya, nauzubillah misalkan sedang tiba-tiba koma, krisis atau mungkin dia tidak fit. Nah, gitu mau dilakukan pengobatan yang dicek riwayatnya. Kalau sampai terjadi modifikasi pada rekam medis tersebut, okay, maka bisa berakibat fatal. Karena itu rekam medis tadi harus kita berikan pengamanan. Okay. Informasi tertentu nih harus ya, tidak boleh disebarluaskan. Ya, apalagi Pak Bar ya, banyak yang lain ya selain tadi data akun perbankan, ya rekam medis, atau mungkin wajah kayak gitu ya. Atau mungkin apa ya kalau di kita pernah nonton film itu mungkin safe house ya, rumah aman ya, rumah misalkan sewaktu-waktu ada yang menyerbu suatu instansi pimpinan tertentu, maka pimpinan tersebut atau orang yang sedang dicari tersebut disembunyikan di rumah tersebut ya, dan tidak akan terdetek di mungkin Google Maps atau apapun lah ya, kayak gitu. Itu penting ditandi ya. Bentuk penyediaan yang lain gimana Pak Bardi? Ada pesan yang di bit-bit pesan tersebut ya, itu ditebar di suatu wadah, misalkan video, misalkan gambar atau lagu ya. Tetap kita misalkan ada suatu lagu, contohnya misalkan lagu yang saya suka Bunga Citra Lestari misalnya, saya dengarkan. Ya. Nah ternyata tanpa saya sadari, lagu yang saya mengandung beberapa bit-bit pesan tertentu ya. Apakah itu pesan rahasia atau mungkin bit-bit pesan dari adanya malware atau trojan atau mungkin virus, bahaya kan ya. Kita nggak tahu ya. Ya, download aja, dengerin aja ya. Ternyata ada beberapa bit-bit dari yang mereka sembunyikan ya. Pada gambar bisa bisa Pak Barya bisa ya. Kok tahu bagaimana cara mendeteksinya? Nah, kalau yang sudah ahli
metadata ya, atau mungkin ahli multimedia, okay. Atau kameramen juga ya, fotografer juga memahami ini foto editan. Okay. Ini foto editan dengan dia langsung fokus ke cahaya segala macam, nanti diubah dia smoothnya diganti seperti ini, thresholdnya diganti seperti ini dia. Dan ini ternyata beberapa urutan gambar ya dipangkas-pangkas dijadikan satu persatu. Itu ketahuan ya. Bisa seperti itu. Nah ini kriptografi seperti itu dia. Jadi ada kaitannya dengan komputasi yang sedang kita akan susun nanti ya. Jadi teman-teman yang sudah mempelajari tentang web programming atau mungkin kriptografi mungkin sudah paham ya, terutama bagi teman-teman meluangkan waktunya ya, misalkan Anda punya waktu dalam keseharian tuh kosong 3 jam, bisa untuk ngulik ya, entah belajar Python, web programming, database dan lain sebagainya, pasti ketahuan, oh ini yang dimaksud oleh tentang keamanan sistem berupa kriptografi. Kalau di encrypt berarti dia bisa di decrypt, tapi tidak berlaku pada hash, fungsi satu arah. Fungsi satu arah dia hanya bisa mengacak, ya, menyusun dalam bentuk heksadesimal. Kok nggak bisa Pak Bagja? Kalau kita paksain bisa nggak? Ya, ya. Kalau nggak keliru ada ilmunya juga, namanya adalah the Lewis field ya, GF ya, matematik ya, tentang polinomial ya, tentang suatu persamaan matematika ya. Misalkan x kuadrat tambah x tambah 2 gitu ya. Nah, di sini dia x-nya pangkat tinggi ya, entah pangkat 203 ya, ditambah x pangkat 71 seperti itu ya. Kalau kita susun nanti x tersebut mewakili koefisien x tersebut ya, 1010-nya mewakili dari rangkaian bit-bit yang kita maksud tadi ya. Dia menggunakan kunci berapa bit? Kayak gitu. Nah, kalau kunci kriptografi yang satu arah atau dua arah, ketika dia dilakukan penyenian data, misalkan saya bar ya, diacak ya, jadi mungkin karakternya terlihat tapi tidak dipahami ini apa artinya ya. Bukan hanya dibolak-balik ya, misalkan saya bar, misalkan ayat Jabar itu bukan, tapi benar-benar diacak gitu ya. Oke. Ini tentu yang kriptografi simetrik atau asimetrik yang sudah memenuhi standar ya, sudah metodenya itu dimuat di Nobel tertentu ya, AAS ya, RSA, terus L-Gamal, Eclipse Proof ya, RC6, apalagi Blowfish, kriptografi Mars ya, TrueFish atau mungkin yang lain lah. Oke, itu macam-macam metode atau algoritmanya. Nah, dia bisa dilakukan di decrypt. Di decrypt artinya bisa menghasilkan pesan aslinya tadi apa ya. Kalau pesan aslinya tadi baca di encrypt ya, disandikan jadi karakter yang tidak terpahami. Ketika dilakukan decrypt ya, maka dia akan kembali lagi menjadi halo saya Barja seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau yang misalkan tadi dia fungsi hash hanya satu arah. Oh iya ya, maaf. Hanya satu arah dia. Kalau dia sudah disandikan dalam bentuk heksadesimal, maka tidak bisa dikembalikan. Ya. Kenapa? Emang fungsinya satu arah, hanya dia ke arah. Dia hanya dipakai untuk semacam salah satunya adalah autentikasi, message autentikasi. Dia mencocokkan ya. Otentik nggak sih? Sama nggak sih? Yang diisikan dari misalkan aplikasi ya secara front end, dia mengisi user ID dan password dan dilakukan pengemasan fungsi satu arah, hasilnya X misalkan seperti teksnya dicocokkan, sama nggak sih dengan yang di database? Kalau sama, maka silahkan bisa akses dashboard webnya. Ya, misalkan dia sebagai operator, administrator, sebagai customer, sebagai owner. Jadi dia bisa kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dia tidak sama, maka katakan ya username atau mungkin password atau keduanya tidak terdefinisi di sistem kami. Oke, paham ya teman-temannya bedanya ya? Kriptografi satu arah, dua arah ya. Ini masih ada kaitannya tadi sekali lagi dengan pemrograman pertama dan database. Sebenarnya yang lain juga bisa ya, mau
menggunakan Python, menggunakan MATLAB, menggunakan bahasa Java ya, Pascal, apapun lah bahasanya, bahasa C++ ya, bahasa Golang atau mungkin yang lain, ada semua ya. Oke. Bahkan sudah ada library-nya, tinggal kita gunakan, bisa juga seperti itu ya, tanpa harus kita menyusun dari awal lagi, tinggal gunakan saja sebenarnya sudah ada ya. Oke. Kan sekarang banyak ya, tinggal praktis, tinggal kita library-nya ya kita pasang di aplikasi kita, di produk program kita, setelah itu udah kita gunakan. Berarti Pak Barja kalau kita gunakan kriptografi tertentu itu sangat mudah untuk diretas, dihack. Karena itu ya kita mau gunakan aplikasi apapun, alangkah baiknya jangan berkoar-koar, jangan memberikan informasi. Wahai penduduk bumi di internasional di sini, saya bikin aplikasi yang super duper triple aman, ya, tidak bisa dijebol. Jangan seperti itu. Orang makin tergiur ya, makin tergoda ya. Masa sih ya seperti itu? Apalagi mengatakan saya menggunakan algoritma X untuk menjadikan data. Pasti ya. Kalau kita pakai Google atau mungkin mesin pencarian, Bing atau mungkin MSN atau apapun lah, algoritma enkripsi X akan muncul. Algoritma enkripsi atau kriptografi AES RC6, apapun akan muncul algoritmanya. Ya, bisa diterapkan, bisa dia. Nah, kalau sudah dia maka akan mempermudah si cracker. Ya. Oh, ini orang ini gimana ya? Oke. Cuma ada beberapa kalanya orang-orang tertentu dia ya memang sengaja mengundang maling, mengundang cracker dengan cara seperti itu agar diketahui siapa sih yang mengakses, siapa sih yang berani mengakses misalkan entah situs FBI, CIA atau mungkin yang lainnya. Kalau dulu dosen saya inisialnya D gitu ya, beliau pernah mengakses entah Federal Secrets itu FBI atau mungkin NSA gitu ya. Setelah hari itu besoknya di mejanya beliau ada surat ya, ada amplop besar, dibuka, ada foto printan foto dia saat lagi mungkin ya katakanlah foto dia sedang diangkut ya, foto dia sedang makan di warung ya, foto dia sedang di jalan, dan ada pesan terakhir. Nah, besok jangan kembali akses ke situs ini ya. Gitu tulisannya. Di akses kemarin. Artinya apa? Sangat cepatnya gitu ya. Jadi itu memang data penting. Ya. Dia ngebuka data tersebut silahkan gitu ya. Ini ada aplikasi nih, ada crack-crackannya ya, ada keygennya, key generatornya ya, key generating, pembangkit key-nya. Ya. Bisa serial number-nya pun ada di situ. Oke. Nah, ternyata di situ juga dia mengirim pesan bahwa dari IP sekian, port ini dia, MAC address ini dia, dan apa informasi lainnya dari PC kita, ya, lokasi di mana, nomor teleponnya mungkin ya, emailnya kita apa, ya, sedang mengakses URL ini gitu. Jadi hati-hati, ya. Oke, jadi teman-teman yang punya keahlian seperti ya pernah baca-baca dan coba-coba alangkahnya untuk coba kembali akses ke situs tertentu gitu ya, alangkah baiknya untuk memahami misalkan bagaimana membersihkan lognya ya atau mungkin history saat kita masuk join ke sistem gitu ya. Oke, kita next ya. Beberapa contoh dalam kehidupan yang menggunakan kriptografi ya, misalkan diri ya, telepon genggam ya, bahkan sekarang telepon genggam ada fingerprint ya, ada retina scan, ada pengenal wajah, banyak ya. Tidak hanya misalkan mengisikan password atau pola ya. Pola itu juga kan sebenarnya dia angka, cuma angka yang tahu ya. Kalau kita ubah lagi susunannya sebenarnya bisa jadi yang paling atas itu dia adalah angka yang di bawahnya 5 diacak juga, yang bisa seperti itu lebih bagus lagi ya. Ada komputer, ada internet ya, pangkalan militer apalagi itu penting ya. Nah, pangkalan militer gimana Pak Barja? Dia kan mengirimkan misalkan beberapa sandi dalam bentuk suatu bunyi-bunyian, misalkan sandi apa tuh kayak gitu ya, kadang kayak gitu ya bunyinya tek, 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 gitu ya, nanti disatukan maksudnya apa kayak gitu ya, itu disandikan iya ya.
Bahkan dulu untuk kriptografi dia, misalkan mau ngirimkan ya, kepala orang dibotakin, ditulis pesannya di kepalanya, ya, lalu dia nunggu sebulan lagi tumbuh, baru disuruh pergi. Pergi mana namanya? Ke lokasi yang dituju ya. Nanti dia dicukur lagi, dia digundulin lagi, muncul tulisannya apa nih? Oh, kayak gini dia. Oke. Siapa yang biasanya dia? Entah mungkin pedagang disuruh apa? Mondar-mandir kayak gitu ya. Dari sana ngirim pesan apa, dari yang satunya apa. Oke. Kadang digundul dulu. Kalau kita yang akan memegang suatu informasi berupa kertas terlihat, khawatir mungkin membahayakan nyawa. Oke. Penting digundul aja atau mungkin apalah yang lain ya. Banyak hal tersebut ya. Oke. Ini kriptografi kalau kita dari terminologi dari segi Yunani kriptos hidden ya dan logos ya written ya ilmu yang mempelajari gimana caranya pesan tersebut tersembunyikan. Banyak tadi ya bisa disandikan ya bisa kita sebarkan di media entah mungkin MP3, MP4 ya bisa video, bisa JPEG mungkin atau mungkin bisa ke dokumen yang lain pesannya. Apa pesannya Pak Maria? Misalkan besok ada dinner antara Agnes Monica jam 7 malam. Misalnya, harus tersandikan nih. Khawatir nanti ada fans yang datang atau mungkin media, gitu ya. Kayak gitu. Udah disandikan. Ya. Definisi ini terlalu sempit jika kita lihat aplikasi kriptografi modern pada sistem ilmiah. Namun pada kali ini karena sejarah kriptografi dibahas definisi klasik masih relevan. Kalau tadi di awal saya mengaitkannya itu dengan masih ya selaras dengan di komputasi ya yang kita susun nanti misalkan di pemrograman web ya ada fungsi satu arah oke di database pun ada ya kriptografi digunakan oleh Sparta untuk keperluan militer. Archilochus sejarawan klasik Yunani abad ke-7 menuliskan puisi tentang bagaimana tentara Sparta menggunakan alat disebut Scytale untuk menyembunyikan pesan ya. Dia dibuat semacam tabung silinder digulung, padahal dia kertas, katakanlah kertas A4 disambung-sambung dia sampai panjang, dituliskan pesan atau cerita apalah, nanti akan digulung, ya. Oke, orang yang melihat dia tidak akan tahu, ya. Tapi kalau kita misalnya nanti buka, ya, dan dia akan punya beberapa formula, misalkan baca dari karakter pertama ya yang ganjil-ganjil saja karakter pertama, ketiga, kelima, ketujuh ya. Atau mungkin baca di pola-pola tertentu misalkan di karakter 2x tambah 10. Berarti kalau dia karakternya 1 berarti 2x tambah 10 ya, 2 kali 1 tambah 10. Oh, karakter pertama ada di nomor 12 ya. 2 tambah 10 12 ya. Karakter kedua 2x tambah 10, 2 kali 2 4 tambah 10. 14. Yang ketiga 2x 2 kali 3 tambah 10. 6 tambah 10 16. Di 6 seperti itu. Jadi tahu ya. Paragraf berikutnya gimana? Paragraf berikutnya dia beda lagi rumusnya. Misalkan x pangkat 3 ya dikurangi logaritma x misal kayak gitu ya. Contoh ini sederhana saja ya. Seperti itu. Hanya untuk menyembunyikan pesan rahasia tersebut. Oke? Sehingga orang lain membuka silinder tersebut mengatakan ini apa nih? Wah ini hanya tulisan saja, puisi gitu ya. Tapi kalau orang yang punya ya kuncinya, tahu persamaannya seperti apa dia, oke, maka sangat berbahaya ya. Misalkan ternyata ada performa Bunga Citra Lestari dan misalkan siapa itu Iwan Fals di Gelora Bung Karno jam 7 malam. Ya. Disembunyikan ya kan ya, begitu terbongkar, ramai semua nih ya. Ini contoh ya. Oke ini. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan kadang ketika kita buka lembaran tersebut baru terlihat, kadang ketika kita gulung ya baru akan terbaca juga. Bisa seperti itu ya. Contohnya seperti itu ya. Untuk menyembunyikan pesan pertama kali yang dilakukan adalah melilitkan
pasang pada silinder sehingga menutupi permukaan silinder dan tidak saling tindih ya. Jadi hanya berupa satu gulungan saja dia ya. Tapi kalau kita misalkan puter-puterin dia sampai memenuhi misalkan satu tempat tersebut ya, oke, maka akan muncul pesannya. Ini contohnya misalkan Kill King Tomorrow Midnight gitu ya. Oke. Tapi kalau kita satukan dia hanya mungkin muncul tulisan huruf G saja ya. Tapi kalau orang yang tahu ketika dibuka ya, dibuka dia misalkan ke kiri jadi tulisan seperti itu, kalau kita buka dari kanan ke kiri beda lagi, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Apa itu namanya Pak ya? Nah, di situ selamat datang di ilmu penyimpanan data ya. Banyak banget ya hal-hal yang unik, hal-hal yang sederhana tapi manfaatnya sangat banyak ya. Oke, terutama militer agen-agen intelijen ya. Kalau sampai akunnya dia tertampang ada di mana, bertugas di mana rumahnya dia, itu bahaya. Oh ya, kalau di film-film katanya agen Mission Impossible yang pertama ada di ini, yang kedua ada di sini. Itu sangat bahaya tuh. Ada berapa ada sekian agen segala macam, bahaya ya. Karena itu perlu disandikan ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita tulis nih di pampang ternyata tulisannya KTMIOET seperti itulah, nggak beraturan ya. Kalau kita gulung dia hanya di satu tempat saja, di satu apa namanya, di satu titik, akan nanti muncul tulisan misalkan huruf T saja. Tapi kalau kita kita panjangkan, ya misalkan panjangannya langsung dari kiri ke kanan, akan muncul tulisan tadi sebelumnya seperti ini. Oke. Oke. Jadi membuat halannya tidak curiga nih, oh hanya tulisan biasa ini. Oke, ini juga berlaku bagi teman-teman ya yang misalkan masih agak malu, saya suka ya sama seseorang misalkan, ya, silahkan bisa pakai cara seperti ini ya. Cuma kalau misalkan nggak tahu dia ini maksudnya apa, ya, nah itu bisa jadi bahaya juga ya, nanti keduluan oleh yang lain gitu ya. Oke, ini contoh saja ya hanya. Oke, beberapa terminologi dalam kriptografi ini ada plain text, kalimat atau mungkin masih asal ya, awalnya yang masih dirahasiakan ya. Jadi plain text ini adalah pesan asal, pesan origin ya, yang sebelum dilakukan encrypt. Setelah diencrypt jadi ciphertext, jadi pesan acak dia. Kalau enkripsi dia proses penyandiannya dari informasi asal ke informasi tersandikan. Kalau dekripsi dia decryption proses inversi dari ciphertext ke plain text. Ini beberapa terminologi dasarnya. Oh yang kita informasi lagi, insya Allah minggu depan kita akan lakukan asesmen kajian kedua ya. Oke, teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Oke, materinya dari relasi dan apa nih namanya fungsi sampai ini ya. Oke, beberapa terminologi dasar ya. Ini ada algoritma kriptografi ya. Oke. Atau cipher ya. Kita sebutnya algoritma kriptografi ya. Aturan untuk enciphering dan deciphering ya. Kriptografer, orang yang menggunakan algoritma kriptografi ya, kriptoanalisis proses untuk analisis penyandian data ya. Dia memakai kunci apa ya, menggunakan algoritma apa, itu namanya kriptoanalisis. Dia akan melihat dari pola-pola yang dihasilkan kayak gitu ya. Nanti akan dikenal istilah avalanche effect ya. Oke, kalau nilai avalanche effect terlalu besar, dia semakin mudah ditebak. Nilai avalanche effect terlalu kecil, sama mudah ditebak. Nilai avalanche effect yang baik ya, yang mencerminkan suatu kriptografi dia berhasil dan sulit ya, butuh waktu lama, namanya adalah NP-hard, non-deterministic polynomial hard, untuk dipecahkan, yakni berkisar antara ya berdasarkan penelitian 45% sampai 55%. Ini 50%. Kalau udah 90% ya,
Avalanche effects-nya berarti dia makin banyak bit yang berubah, makin banyak ditebak, makin gampang. Kalau avalanche effect-nya kecil, ya tidak banyak berubah, sama makin banyak seperti itu, makin mudah ditebak. Yang sulit ditebak bit-bit tersebut adalah yang menghasilkan avalanche effect 50% tadi. Oke. Kriptologi apa Pak? Studi atau ilmu yang mempelajari, yang mengkaji tentang kriptografi dan kriptoanalisis. Ya. Contoh aplikasi kriptografi sekarang banyak ya, bahkan di aplikasi media pesan ya, misalkan WhatsApp atau mungkin Facebook Messenger juga sudah ada encryption-nya ya, terutama untuk yang akun bisnis itu pun sangat lengkap. Oke, tidak hanya teksnya aja dia ditutup dengan pesan ya, tapi juga salurannya pun diamankan ya. Oke. Algoritma kriptografi klasik ya berbasis karakter menggunakan pena dan kertas termasuk dalam kriptografi kunci simetrik ya. Nah, di sini menggunakan kalau nggak pertambahan gitu ya. Contohnya misalkan suatu fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x ditambah 3 mod 10 misalkan seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi ada modulonya ya, sisa bagi. Alasan mempelajari algoritma klasik memahami konsep dasar kriptografi. Oke. Dasar algoritma kriptografi modern. Memahami kelemahan sistem cipher. Ini ada jenis kriptografi klasik ya. Sifat substitusi ya, hanya diubah saja ya. Jadi gantian kayak gitu. Mono alfabet, setiap karakter teks menggantikan satu macam karakter plain text. Nanti kita akan bikin tabel. Kalau yang muncul tabelnya misalkan saya, berarti nanti bisa diganti dengan X misalkan ya. A diganti dengan B. Y diganti dengan misalkan P ya. A yang ke berikutnya sama dia diganti dengan X gimana? Enggak, mungkin diganti dengan Y, mungkin yang lain ya. Ada polyalfabet. Setiap teks menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text. Misalkan dia berulang pertama kali, maka diganti dengan ini. Kalau dia terulang karakter yang sama kedua kali, maka diganti dengan ini. Dia terulang ketiga kali bagaimana? Ada urutannya ya, polyalfabet. Ada monograf atau unilateral. Satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter. Kalau poligraf Pak Barji atau multilateral, satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter ya. Ada cipher transposisi ya. Oke. Nah, ini kalau kita mempelajari tentang matriks, nah teman-teman paham ya. Jadi urutannya saja yang berubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Oke. Misalkan tadinya dia menduduki, misalkan kalau di matriks kita susun ada matriks 3x4, maka akan menjadi matriks 4x3 ya. Ketika misalkan nanti dari 4x3 kita jadikan dia satu dimensi, maka akan muncul karakter yang berbeda lagi ya, diubah urutannya kayak gitu ya. Banyak di sini. Nah, di sini contoh cipher substitusi ya. Ya, ini contoh Kaisar cipher ya. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Nah, ini ya. Berarti dia sebenarnya adalah fx sama dengan x tambah 3 ya. Kalau x-nya dia A, maka A tambah 3 ya. Setelah apa? A, B, C, D berarti sekarang ya. Seperti itu ya. Kalau dia B, maka E. Kalau dia C, maka F. Yang harus jadi cipher. PI itu adalah plain text-nya ya. Ini Kaisar cipher. Ada pertanyaan di sini? Silakan teman-teman. Gimana? Mas Koro, dan teman-teman Emily. Oke, ya, ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Contoh di sini ada suatu kalimat informasi asal. Ya. Awasi Asterix ya dan temannya Obelix. Nah, berarti
Menurut si Kaisar Schiffer, fx sama dengan x plus 3 nih. Ya, asumsinya di sini adalah huruf uppercase semua. Ya, dia punya kemungkinan 26 saja. Ya. Kalau A di situ bisa apa? Tetap A, bisa B, bisa C, bisa D ya. Bisa E, bisa F, bisa G, H, I, J. Nah, berikutnya apa baca W? Bisa memiliki 26 kemungkinan juga. Yang apa? Ya, kemungkinan 26 juga kayak gitu ya. Terus ya seperti itu. Jadi kalau ada kalimat awasi asterisk dan seterusnya memiliki berapa kemungkinan dia, ya. Panjang karakternya ada 100, maka ada 25, ada 26 ya pangkat 100 kemungkinan ya. Oke. 26 26 pangkat 100 berapa Bapak ya? Yang sekian lah ya. Banyak. Wah, itu lama Pak Pari ya. Kalau untuk sekarang tuh mungkin 1 sampai 5 menit ya, sangat cepat ya. Nah, makanya sekarang bit kuncinya itu ditambah, tidak sederhana seperti ini. Misalkan bit kunci yang digunakan minimal sekarang adalah 512 bit. Bayang itu ya. Misalkan 26 karakter ya, pangkat 1 juta atau mungkin pangkat 1 miliar misalnya. Hitung sendiri itu ya, berapa. Oke. Nah, ternyata alfabetnya tidak hanya huruf uppercase, pun ada, berarti 52. Ya. 52 kemungkinan 52 pangkat berapa tadi? 1512 bit misalnya. Makin banyak kan gitu. Iya kan ya? Ternyata ada huruf uppercase, lowercase, dan ditambah dengan angka Pak Barja. Angka tadi 0 sampai 9 ya, desimal ya. 10 tambah 26 tambah 26. Berarti 52 tambah 10. Ada 62 di satu posisi. Berarti 62 pangkat 521 mungkin pangkat 1 miliar sekian lah ya. Makin makin banyak kemungkinan lagi di sini dia ya. Oh, menyertakan karakter-karakter regex ya, misalkan tanda seru, ya dolar, ya hashtag, spasi ya. Wah, itu lebih ini lagi, sulit lagi gitu ya. Gitu. Ada beberapa kemungkinan seperti itu. Tapi sekali lagi saat ini sudah banyak kuantum ya computing, itu bisa dipatahkan, bisa dipecahkan ya, dalam hitungan waktu mungkin tidak lebih dari 30 menit. Kalau dulu mungkin mengatakan kita butuh 30 tahun lebih untuk memecahkan sandi ini. Mungkin sekarang, ya, apalagi saya yakin teman-teman beberapa visinya tuh ada yang sudah apa, apa tuh sudah canggih gitu ya. Ada yang apa tuh Asus yang sudah apa DDR berapa ya. Oke, ada yang menggunakan yang lain ya. Banyak sudah. Ini sangat mudah. Ini ada lagi cipher substitusi ya, namanya Vigener ya, Vigenere cipher ya. Ini substitusi ya. A itu indeks ke 0 ya, B 1 C 2 Z 1 sampai Z 25 ya. Nanti kita akan bikin burju sangkar ya. Mungkin bentuk 5 ke 5 ya, mungkin lebih ya. Kita akan dibuat seperti ini dia. Atau mungkin seperti ini. Cukup A itu 0 ya, B seperti itu, seperti itu. Nah, kalau di sini dia kita misalkan ada satu table, ada yang ke samping di sini plain text misalkan uppercase ya, dan kuncinya yang digunakan di sini adalah lower. Nah, di sini kita sebut nanti dengan tabel S box namanya ya. Nanti tabel S box di sini dia bisa kita ubah-ubah ya. Kalau yang punyanya algoritma AS beda lagi, algoritmanya CRC6 beda lagi. Banyak lah seperti itu ya. Tujuannya satu, sama-sama untuk mengamankan. Oke. Oke. Dengan menggunakan bujur sangkar, maka kita dapat menentukan ciphertext dan plaintext dengan menggunakan kunci itu. Jika kuncinya lebih pendek daripada plaintext, tulis kunci tersebut secara berulang ya. Misalkan kalimatnya
informasinya ada 100 karakter. Kuncinya misalkan hanya saya Barja, hanya ada 9 atau dengan spasi 10 karakter ya. Maka masih kata yang pertama akan menjadi S saya Barja. Nanti huruf kecil ya. S berarti nanti ketika nanti dia sudah 10 karakter berulang kembali mulai dari saya Barja lagi kayak gitu ya. Oke. Contoh di sini buatlah enkripsi dengan kunci Poltek ya. Keywordnya adalah atau mungkin kunci enkripsinya HRO ya. Menggunakan jari Nah di sini ya. Berarti kalau kita bilang HRO ya karakter pertama ya, Poltek ya di sini. P dia kuncinya O ini R ya. L ini ya kuncinya U. Kuncinya lebih pendek daripada plain text-nya, maka berulang lagi. T sekarang dia H lagi. E R seperti itu ya. Kalau plain text-nya lebih kecil, ya cukup, sesuaikan aja. Seperti itu. Oke. Kita lihat sebentar ya, ada terdengar suara azan. Oke, mungkin 2-3 menit lah ya. Jangan kemana-mana ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, mana tadi? Kenapa sih? Lanjut. Oke, proses tadi. Proses berikutnya ya kita ubah kuncinya jadi indeks hurufnya. Nah, artinya kita tambahkan ke indeks plain text-nya. Oke, jadi indeks bukan plain text ya, plain text ya. Pol tag ya. P itu ternyata di karakter nomor 15 ya setelah alfabet. Kalau kita hitung A-nya itu di indeks 0 ya. B 1 2 sampai Z 25 ya. Di P 15, O 14 ya dan seterusnya. Sedangkan kunci yang tadi kita sebut HRO misalnya dia H7 ya, R17 indeksnya ya dan seterusnya ya. Paham ya? Nah, berikutnya gimana tuh pembagian? Berikutnya kita bisa gunakan formula plain text, kita tambahkan kunci ya. Kita lakukan modulo dengan 26 ya. Kok di mod dengan 26? Kan A sampai Z saja, huruf uppercase saja. Nah, ini akan berbeda lagi. Kalau tadi saya sampaikan ya menggunakan apa namanya, ini lumayan ya sebenarnya lumayan berat ya materi. Kalau kita gunakan apa contohnya tadi karakter yang lowercase juga A B C D nya, oke, makin acak lagi, oke. Kita mod dengan 26 dia tidak akan lebih dari 26 ya. Kalau kita pernah teman-teman belajar kemarin ya bareng di pemrograman Python ya bersama saya. Oke, yang ada review ya, yang tolong hadir. Cuma yang hadir sedikit tuh, ini pernah saya bahas juga. Misalkan ada suatu pola 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di baris berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 0 ya. Di baris berikutnya 2, 3, 4, 5, 0, 1. Di baris berikutnya 3, 4, 5, 0, 1, 2. Di baris berikutnya 4, 5, 0, 1, 2. Di baris terakhir 5, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Nah ini mirip nih. Jadi mod dengan 26, kenapa? Adanya angka tersebut, adanya karakter tersebut hanya huruf uppercase, yakni 26 saja. Sehingga ketika sudah kita jumlahkan dan mod dengan 26, yang sisa bagi ya, 15 ditambah 7 sama dengan 22. 22 di mod dengan 26 maka tetap menghasilkan 22 ya. Oke. 14 tambah 17 Pak Barja. Berarti dia 31. 31 di mod dengan 26 berapa? Berarti hasilnya adalah kalau di div kan 1 ya, masih bersisa 5. Nah, kita tulis sisanya tuh 5. Paham? 19 ditambah 7 yang H yang berikutnya adalah 26. 26 di mod 26 0 ya. Sama seperti kita sampaikan 8 di mod 2 0 ya. 4 di mod 2 0 ya. 2 di mod 2 seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, sehingga setelah memiliki poin atau mungkin tahapan di yang 5 ya, menghasilkan dari persamaan plain text plus kunci di mod dengan 26, maka hasil dari enkripsi sederhana poltek dengan kunci HRO adalah WFZAVY ya. Jadi kalau kita kasih kunci apa namanya teks WHFZAVY ke orang yang bukan penerima, dia akan kebingungan ini apa sih maksudnya gitu ya. Ya, jadi sama ya. Mungkin nanti misalkan akan ada Romeo ya, dia akan masih sungkan untuk mengatakan I love you pada si Juliet yang bisa menggunakan enkripsi seperti ini ya. Ya pesan ya. Nanti cara membacanya gunakan kunci apa gitu ya. Kayak gitu ya. Ini contoh saja ya. Nah, untuk mengecek bahwa enkripsinya benar, maka kita
harus tahu yang digunakan apa. Yang digunakan adalah RO. Kayak gitu ya. Dan pastikan indeksnya itu sama ya. Indeks pada alfabet. Kalau di awal di sendernya, si pengirim dia menggunakan indeks A mulai dari 0, B adalah 1, indeks C adalah 2, dan seterusnya, maka di penerima pun harus sama. Indeksnya jangan sampai A-nya itu 1, B-nya 2. C-nya. Sudah berbeda ya. Kan cuma berbeda 1, Pak. Lupa. Tetap sudah sangat sangat jauh untuk hasil yang disampaikan yang di apa dihasilkan ya. Memang sekarang ini lagi ngetren ya, lagi muncul namanya adalah lattice based kriptografi modern yang paling baru ya. Caranya gimana Pak Marjani? Caranya sebenarnya ada suatu ciphertext, kita pesan yang salah lagi di situ. Sehingga pesan yang ciphertext tadi yang sudah disandikan dikasih pesan yang salah akan menjadi acak ya. Dan itu muncul beberapa aljabar ya, apa namanya aljabar hasil-hasil persamaannya ya muncul ternyata lebih memiliki waktu yang lebih sulit lagi untuk ditempuh ya, diacak, dibongkar. Oke, lapis base namanya, lebih keren lagi ya. Nah, di sini kita belajar yang sederhana dulu di sini. Dan saya emang bidangnya ya fokus dan konsentrasi saya di kriptografi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kuncinya harus sama, nomor indeksnya pun harus sama, dan pastikan ya, ciphertext yang diterima pun itu tidak mengalami perubahan. Kalau terjadi perubahan, maka sudah pasti berbeda. Ketika kita lakukan dengan indeks kunci, maka ciphertext bukan ditambah dengan kunci, tapi ciphertext dikurangkan dengan kunci, baru dimodulo dengan 26 ya. Apakah memang bisa terjadi dari 26 Pak Bagja? Kalau seperti ini ya 99% ya, jarang ya kalau hasil pengurangan ciphertext dengan kunci melebihi jumlah dari alfabet ya. Bahkan 100% tidak mungkin lebih ya. Pasti dia dikurang dari atau 96 ya. Oke. Oke, ternyata W22 kurang dengan H7 ya, berarti sama dengan 15. 15 sesuai dengan indeksnya dia adalah urutan indeks karakter P ya, dan seterusnya dia. Kalau itu Pak Bagja 5 ya. 5 dikurangi 17 berarti min 12 ya. Loh, dia min 12 dengan 26 nih dia. Oke. Berarti bagaimana? Berarti kita mengambil nilai positif ya. Jadi min 12 ya. Tadi kemarin itu kalau misalkan kita ada suatu negatif ya, misalkan min 12 mod dengan 26, maka dia 26 dikalikan dengan terdekatnya itu baru ditambah dengan berapa. Begitu ya. Jadi 26 dikalikan dengan terdekatnya adalah min 1. Oke. Ditambah berapa? Nah, min 26 ditambah berapa menghasilkan 12? Ya, ini adalah 14. Ada ya di slide sebelumnya ya. Karena kalau misalkan kita mengkalkulasi ya, menghitung suatu aritmatik dari bilangan negatif ya terhadap modulo. 17 di mod 6 misalnya. Kenapa Pak Barga? Nah, di situ berarti 17 itu mendekati berapa? Ya, di mod nanti di mod dengan 6 ya. Berarti 6 dikali min 3 ditambah 1. Ya. Jadi hasil modulo ini dia harus bernilai positif. Ya.
0, ya, boleh. 1, 2, 3, 4. Harus bernilai integer positif, ya. Nggak boleh integer -1, -2, tidak boleh. Kenapa nggak seperti ini Pak Barja, ya? -17 tadi. Kenapa tidak 6 dikali 2 dikali -2 gitu ya. Berarti kan -12 ya. Nah, di sini baru lagi apa namanya? -5. Itu dia masih menghasilkan minus. Karena itu kita cari yang terdekat dengan eh, faktor kalian dari 17 ini, dekatnya kemana? Apakah 16 atau mungkin 18 ya, atau mungkin dekatnya mana? Faktor 20, 15 ya. Ya, faktor dari 6 tadi. Kalau 6 bisa 12, bisa 18, bisa 24 seperti itu. Kalau gitu Pak Baca pilih 24, kejauhan ya. 6 dikali -4 berarti -24. -24 ditambah 7 ya sama dengan -17 juga Pak Baca. Benar. Ya, tapi jauh ya. Kalau modulo ini dia mencari sisa bagi yang ini. Oke. Karena itu akan dipilih 6 dikali -3 sama dengan -18 plus 1. Nah, plus 1 ini adalah modulo ya. Nanti teman-teman bisa ke materi yang sebelumnya ya. Sudah tuh belum diunggah? Ada ya? Oke. Ini kemana nih? Tetap semangat ya. Oke. Cipher transpose ya. Buatlah suatu enkripsi dari Politeknik Telkom Bandung. Contoh, oke. Politeknik Telkom Bandung ya, untuk mengenkripsi pesan bisa kita tuliskan pesannya secara horizontal ke bawah, horizon ke samping dan vertikal ke bawah ya. Oke, sebentar. Ya. Kita tulis POLIT EKNIK ya. Awalnya bisa tulis ke samping 6, ke bawah 4 atau mungkin berapa itu ya? Ke samping 7, ke bawah 4. Ya boleh ya. Tapi alangkah baiknya kita pilih dia apa namanya? Samping 5 itu 5 yang mendekati ya. Itu juga kan ada spasi ya, Politeknik spasi Telkom spasi. Nanti akan ada yang digunakan, ada yang enggak ya. Ini asumsi tidak ada spasi digunakan ya. Oke. Ternyata kalau kita baca dia secara vertikal, hasil transposisi menjadi dari satu dimensi Politeknik Telkom ya, dari ini dia. Contoh buat enkripsi data dari Politeknik Telkom Bandung, ini kan satu dimensi sebenarnya. Ya, kita ubah dia ke dua dimensi, ya. 5 baris, 5 kolom, maka akan susun di, kalau kita susun dia ke bawah, menjadi petmu, ya. O ke N, L, N, LAK, ya. Lalu L, I, K, N, nggak tahu tuh apa artinya. T, ya, T, K, O, D. Apa artinya? Saya nggak ngerti, gitu ya. Tapi gimana caranya dia lagi? Nah, harus kita petakan antara pengirim dan penerima transaksi dulu harus sama. Kata si penerima, wahai penerima, nanti kamu gunakan transpose matriksnya ukurannya 5 kali 5 ya. Kenapa nggak 5 kali 7? Gunakan 5 kali 5. Kalau digunakan 5 kali 7, oke, nanti akan menghasilkan yang lain artinya. Mungkin saat itu tulisannya Politeknik Telkom.
Tapi misalkan kalau diganti 5 kali 7 atau 3 kali 7 atau mungkin apapun yang berbeda lagi, bisa jadi nanti berbeda lagi ya informasi yang dari ciphertext atau mungkin plain text-nya tadi. Oke, ini ada contoh ya. Ini ada ciphertext berikut ya. Ubah ya. Ini menggunakan Vigenere ya. JNR ya. J ini berapa nih? J 9 ya. Kalau T berapa T? T, V, T, V, W, X, Y, Z. T ini 19 ya. Maka 19 nah, di sini ya, teman-teman. Halo, teman-teman paham nih? Cek. Ini T bernilai 19 ya. J ya, ini bernilai 9. 19 dikurangi 9, 10 ya. Benar ya? Nah, 10 itu dimod dengan 26. Hasilnya pun tetap 10 ya. 10 karakternya adalah K gitu ya. Terus R. Nah, R, jadi nanti teman-teman di sini misalkan diminta seperti ini dia ubah ciphertext ya menjadi plain text menggunakan substitusi gitu ya, atau mungkin menggunakan apa? Saya kalau seperti ini ya kita gunakan tadi yang Vigenere ya, kita lihat J, sorry ini J gimana J? J kayak gini ya, ini J, ini N ya, ini R ya, ini J lagi nanti ya, ini J ya, ini N ya seperti itu ya, ini R gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti teman-teman yang kedua lihat indeksnya T berapa, indeksnya J berapa. Ya setelah itu kurangkan ya, setelah hasil kurangkan dimodulo dengan 26 ya. Hasil pengurangan dan misalkan ini ada karakter, misalkan katakanlah 10 tadi ya. Nah, 10 ini dia karakter apa ya? Ini yang lain di sini ya, dan seterusnya ya. Jadi begitu ya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, ini teman-teman di sini nanti ini jadi tugas juga buat depan ya. Teman-teman sudah mempelajari bahasa pemrograman Python ya. Ya, silahkan programnya ya untuk mengencrypt ya dan mendekrypt ya. Sederhana saja, Pak. Harus berulang Pak? Enggak ya. Apakah harus ada metodenya, Pak? Boleh pakai metode, boleh enggak, silakan. Jadi nanti ada satu variabel namanya plain text. Contohnya seperti apa tadi? Saya adalah Power Rangers. Ada kunci. Ya. Ini asumsinya semuanya menggunakan uppercase ya. Baskoro, Glenn hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman paham ya? Nah, nanti kalian bikin programnya ya. Nah, oke. Nah, hasil bikin programnya sama bisa kalian nanti videokan ya. Ini ya program Python untuk melakukan konversi seperti ini ya. Oke. Ini sederhana nih ya. Pak, saya pakai manual Pak Barja. Ya, nggak apa-apa silahkan ya. Misalkan ternyata plan-nya panjang karakternya katakanlah 100 sementara kuncinya itu 6 ya. Karakter. Sehingga dia tidak kelipatan di 100 ya. Berarti nanti ada karakter yang terpotong, kuncinya tersebut enggak apa-apa, tidak masalah. Pak, boleh nggak saya buat kuncinya yang kelihatan karakter plain text-nya dia 20, saya gunakan kunci 4 karakter. Boleh, nanti kan berarti 4 banyak 5 kali gitu ya. Boleh, bagus tuh ya. Ini kan kalau kita cek JNR, JNR kelipatannya enggak ini ya? JNR
JNR, oh JNR ini kelipatannya dia ya. Kalau sekian di sini ada lagi misalkan ini adalah huruf X, maka nanti di sini kuncinya dengan huruf J ya. Ya. Kunci terakhir dia digunakan adalah huruf J. Ngerti? Karena dia tidak pas ya, seperti itu. Teman nanti gunakan di boleh bahasa pemrograman Python, boleh pemrograman bahasa Java ya, bebas. Mau digunakan dengan konsep oriented, object oriented boleh, boleh menggunakan misalkan function boleh, boleh langsung misalkan saja ya. Oke, kalian bikin seperti ini terus lakukan perulangan seperti itu ya. Oke, for misalkan dari satu ya range-nya adalah 0 sampai panjang karakternya atau menggunakan perulangan while boleh silahkan. Jika ya A maka dia akan dikonversi dengan nilai berapa. Kalau A kan 0 ya. Kalau dia B berapa gitu ya. Kalau C berapa ya. Kalau D berapa. Alif E ya, titik 2 nilainya berapa gitu ya. Nah, dari hasil tersebut kalian baru lakukan pengurangan ya. Jadi kalau tulisan ciphertextnya saya adalah Power Rangers berarti ya secara sistem dia masuk nilai sekian dikurangkan dengan kuncinya. Oke. Kita nanti akan punya apa namanya? Gmod dengan 26 ya seperti itu ya. Oke. Seperti itu ya. Pak, boleh langsung nggak dibuat sederhana? Coba yang penting kalian bikin dulu aja, nanti bisa seperti ini. Saya cek, oke, nggak apa-apa ya. Ini banyak ya, teman-teman bisa lakukan apa sebagai teratur referensi, tapi jangan lupa lakukan modifikasi gitu ya. Oke. Oke, seperti ini. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Yang JNR itu tadi maksudnya gimana, Pak? Maaf, yang mana? Yang Halo? tadi JNR maksudnya gimana, Pak? JNR ini mirip seperti ini, ya. Jadi HRO itu JNR, 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 JNR kayak gitu ya. Kalau di sini dia menggunakan kuncinya bukan 3 karakter, kuncinya HR doang, maka di sini dia HR kayak gitu ya. Oke, misalkan di sini ada tulisan lagi contoh ya. Sebentar, ini saya copy paste aja. Oke, mana ya? Ini saya copy paste. Contoh di sini sekarang kita punya nama plain text-nya adalah Voltec kita misalnya ya, ada tambahannya lagi ya I spasi T spasi A ya. Voltec kita tapi tetap ya kita HRO juga Voltec keren misalkan ya keren. Nah, di sini dia kan nambahnya kan H R O H kayak gitu ya nggak sama kan ya. Ya. Jadi apa namanya bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal nanti lakukan konversi ya, nilai P ini berapa nilai P. Nah, ini berapa, kurangkan ya. Kalau ini kan ditambah ya, karena dia mau encrypt, bukan decrypt. Kalau encrypt dia ditambah, lalu di mode. Ya, enkripsi ya. Menyandikan dia berarti ditambahkan plain text dengan kunci lalu modulo 26. Oke. Sampai ke sini ya. Terus ya, sampai ke sini juga sama ya. Oke. Bedanya dia nanti kalau misalkan apanya mau ini dikembalikan, oke? Coba nih.
dikembalikan. Oh, ini masih dalam plain text ya. Ini print screen. Nah, tadi ada tulisan misalkan keren gitu ya. Voltec keren misalkan seperti ini. Berarti E-nya tadi 4, kalau R berapa R ya? R kalau T 19 RST 17 ya, 17 17 ini 4 ya. L 11 M 12 13 seperti ya. 13. Nah, di sini dia HRO ya, maka HRO ini H untuk mengurangkannya nanti ya. Indeks kuncinya kalau H itu 7, R 17, O 14 dan H lagi 7 ya, tinggal kita kurangkan ya. Ditambah kalau mau di encrypt itu ditambah. 4 tambah 7 ini 11. Kita kasih warna yang berbeda, misalkan warnanya biru. Oke. 17 tambah 11 34 ya. 34 di mod dengan 26. Berarti dia 8. Setuju ya? Lalu 4 tambah 14 18 ya, 18. 13 tambah 7 itu 20. Oke. Hasilnya di sini dia kalau misalkan ini adalah Voltec keren ya, maka ada tambahkan ya, jadi apa nih? 11 itu L ya. L itu kalau 8 H 8 I ya, 18 I, M Pak. ini I. S. Kalau E itu sebentar ya, ini V 10 ini X ya. Jadi nanti enkripsinya dari Voltec adalah WFH ZAVY LIS X. Nah, ini jelas, ini sangat mudah ditebak gitu ya. Plain text-nya dia ukurnya 10, maka ciphertext-nya 10. Nah, kalau misalkan nanti fungsi satu arah, karakternya apapun dia yang diisikan, maka versi menjadi 256 bit atau setara dengan 16, mungkin 16 karakter saja heksadesimal. Ya, karakternya misalkan banyak nih. Katakanlah ada 500 byte ya. Konversi. Nah, kayak gitu ya. Jadi satu arah ya, gunakan HSA misalkan. Oke. Atau mungkin kecap ya. Kecap ini ada varian yang baru ya dari SH. SH ini secure hash algorithm ya. Seperti itu. Banyak ya. Seperti ini sangat mudah nih dia ya. Oh, dia yang karakternya sekian, ya, kuncinya sekian, oh, ya, ciphertext-nya sekian panjangnya ya, sangat mudah ditebak ya, kayak gitu. Nanti kalau mau dikembalikan bagaimana? Nah, kalau kita misalkan mau dia search ya, menjadi apa? Plain text lagi, maka di sini coba kita kecil dulu ini ya. Atau di sini nah, tadi ada di sini tambahan LISX ya.
Kita kopas. Nah, ini dia ya. Ternyata si LEX ini dia kalau kita cek ya, dia memiliki nomor indeks ya di tabel generiknya adalah 11, 8, 19 dan 20 gitu ya. Oke. Nah, lalu kunci yang kita gunakan di sini dia tadi ini tambahannya ya. Nah, masih sama semua ya tambahannya kayak gini. Oke. Ini kalau suka kayak gini teman-teman eh, supaya bisa ikut atau kompetisi lomba gitu ya. Ini kunci Olimpiade Matematika bilang ini. Ya, gimana caranya bilang? Oke, lalu kita kurangkan ya. Kita coba kurangkan. Oke, coba kurangkan di sini 11 ya, dikurangi 7, 5. Coba nih kita kurangkan, kita kasih warna. 11 dikurang dengan 7, 4. 8 dikurangi 17, berarti ini 9 ya. Nah, kalau minus tadi, maka kita cek di sini dia. Min 9 di mod 26. Oke, ada yang tahu? Berarti 26 dikali min 1, berarti dia 26 ya. Min 26. Ditambah berapa menghasilkan min 19? Berarti ya ditambah plus 17 ya. Oke. Paham? Ada yang belum paham? Ini hasilnya ini kan sebelumnya gini ya. 8 dikurangi 17 baru dimod dengan 26. Nah, ini hasilnya kan min 9 dengan 26. Ya kan ya? Oke. Kalau ada negatif seperti ini, maka katanya caranya kita adalah kita kalikan dengan yang terdekat dengan 26. Ya, misalkan kalikan dengan 26 dikali dengan min 1 dulu. Ya. Baru ditambah berapa agar menghasilkan min 9. Ditambah 17 gitu ya. Nah, karena itu kita tulis di dia 17. Jangan ditulis min. Pak, tapi yang ini Pak, 11 dikurangi 7 Pak, karena 4 dimod dengan 26 masih bernilai positif. 3 mod 26 Pak Barja. 3. 11 mod 26, 11. Ya. 26, 0. 21 mod 26, 21. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau kita pelajari basis namanya desimal 10, maka mod 10. Basisnya heksadesimal, berarti 16. Basisnya oktav, 8. Basisnya biner, 2 berarti. Di mod 2 terus-menerus kayak gitu. Ya, jadi teman-teman pahami seperti itu ya. Oke. Tadi juga kemarin juga ada contoh misalkan kalau ada misalkan min 3 ya, mod misalkan 6 misalkan seperti ini ya. Kita coba di sini. Berapa ini ya? Nah, ternyata kita cek lagi 6 dikali ya dengan min 1, oke, ditambah 3. Oke. Paham? Kalau sekarang min 4 mod 17. Berapa Pak Barja? 17 kita kalikan min 1. Ditambah berapa biar dia bisa menjadi min 4? Bisa? Min 17 ditambah 13. Setuju?
ya. Kalau di sini 2 mod 17 sama dengan 2 ya. 1 mod 17 Pak Barja. 1. 0 mod 17 0 ya, seperti itu. Jadi kalau untuk negatif perlakuannya kita kalikan dulu ya dengan terdekatnya ya. Kalau di sini di 24 Pak Barja, min 24 mod 17. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita min 17 kali min 1 ya. Kita biar paham ya, teman-teman. Nah, ini contoh. Min 24, 17. Kenapa kita nggak tuliskan seperti ini Pak Barja? 71 min 7. Nah, berarti itu hasilnya pun masih min 7 ya. Oke. Salah ya. Maka sebenarnya adalah di sini kita harusnya 17 dikali dengan min 2 ditambah dengan 10. Nah, ini ya. Positif kita ambil ya. Oke. Mana tadi? Kok berubah ya? Nah, ini positif yang kita ambil. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya, coba nih. 18 dikurangi 14. 4 ya. 4 di mod 26 tetap 4 di sini. 20 dikurangi itu 13. 13 di mod dengan apa? Di mod dengan 26 tetap 13 ya. Ternyata dia indeksnya apa tuh 4 ya. Kita coba di sini dia ternyata hurufnya. Oke, min 9 tadi kita ganti ya, bukan min 9. Berapa ini tadi? 17 ya. 17 berarti 17 apa ini? Ini sepertinya ada kekeliruan kita ya. 0 A B C ya. Kita coba cek lagi ya di sini ya, ada kekeliruan ya. Tadi itu 17 itu R ya. 17 R, 4 itu E, 13 itu N ya. Jadi RN ya. Ini kalau disambung poren ya, gitu ya. Jadi sesuai gitu ya. Nah, ini ya teman-teman pahami ya. Oke, ada tanyakan? Kalau untuk menjumlah mendekrip, teman-teman fokus mendekrip berarti berkurang ya ini ya. Kurang. Ciphertext min kunci mod 20. Ini ya kuncinya. Tapi kalau dia mengencrypt, nah mengencrypt berarti dia plus. Nah ya mengencrypt di sini dia plus ya. Oke. Jadi latihan aja ya. Materi coba saya share.
Monggo. Oke, ini ada intermezzo, tahu bulat. Ya, ini ada kisah titik, silahkan. Ada, saya coba share dulu ya materinya. Ini belum bisa. Oke. Mana materinya? Sekali lagi minggu depan kita adakan naskah dan juga ada tugas kami membuat kode program ya di Python tentang kriptografi yang sederhana, sekaligus teman-teman rekam dan unggah ke ininya. Oke, ada yang mau tahu bulat? Monggo. Udah nggak, saya cek dulu nih, coba kalian aktifkan deh kameranya nih, saya juga nih tidur semua nih ya. Bilang Dadan, Alim, Putri. Hadir Pak. Lim hadir Pak. Ayo ya, gimana? Lumayan ya. Hadir Pak. Oke. Damang ini, damang semua. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Istirahat dulu aja Pak. Oh, ya ya. Saya masih belum fit ya. Nah ini Pak materinya yang apa? Lumayan ya materinya ini. Saya kaget materinya, wow ya. Ada kriptografi ya. Ini padahal menurut saya warnanya di sarjana mungkin ya. Karena banyak analisisnya ya, harus kita perhatikan beberapa kriteria. Terus secara implementasi mungkin banyak bisa kita gunakan, cuma harus kita mesti memahami dulu ya. Oke, dan ini jadi materi buat kalian. Wow, sangat besar. Berarti teman-teman percaya ya, apa namanya, masih sanggup, oke, untuk tentang
Ahmad, ada yang mau tanya? Fediani, Farhan, Grace mungkin, Rizal. Pak izin bertanya. Tadi yang asesmen itu tugasnya apa ya? Soalnya tadi suaranya patah-patah gitu Pak, nggak jelas. Oh ya Mas, makasih ya. Jadi untuk Asman itu materinya tentang relasi dan fungsi sampai ini ya. Yang kedua, minggu depan juga ada tugas, yakni teman-teman membuat kode program entah berbasis Python boleh, ya dengan menggunakan Java boleh ya. Ini membuat program kriptografi seperti yang di Vigenere tadi. Oke. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Karena contohnya banyak, khawatir nanti semuanya sama, jadi teman-teman sebaiknya lakukan beberapa modifikasi ya biar berbeda ya. Gimana? Jadi tadi itu membuat aplikasi, membuat program dari Python Pak. Benar, Python. Dari Python, terus untuk penugasannya membuat apa Pak? Tadi, mohon maaf, tipografi. Kriptografi yang Vigenere itu ya, yang ada di contohnya tadi. Vigenere aja ya, yang sederhana Iya. ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Cuma ini misalkan Pak, kalian sudah sampai mana materinya? Saya materi Alpro sudah Materi apa Pak? sampai mana? Alpro? Baru yang mini Pak. Maaf, apa itu? Oh ini function. Fungsi ya? Iya. Baru sampai fungsi Pak. Fungsi, paham fungsi. Kemarin kan sudah contohnya ya. Kalau di Python tuh tinggal kita deklarasikan def ya, kata kuncinya def. Artinya dia define method, function atau prosedur. Kalau memiliki return value, maka terkategori sebagai function. Kalau tidak, dia terkategori sebagai prosedur ya. Itu semua kita iya emang ya. Def function, def prosedur. Kalau ada parameter, kemarin kita sebut namanya adalah parameter tersebut adalah argumen ya. Ada domain daerah asal ya. Oke. Ada keterkaitan dengan keterikatan aljabar atau konsep atau teorinya dengan di suatu pemrograman ya. Oke. Apalagi teman-teman yang suka tentang robotik yang nanti misalkan ketika onsite bahkan sekarang kayak buka ya apa tuh di gedung GSG lantai 2 benar atau lantai 1 ya itu lab robotik ya. Oke, nanti teman-teman lihat di algoritmanya sebenarnya sederhana ya, maju 3 langkah ya, mundur 3 langkah kayak gitu ya, maju 10 langkah terus cek, maju 10 langkah terus cek ya. Saya cek dia ada item nanti akan disoroti ya, misalkan ada face recognition atau mungkin object recognition, apakah ada warna merah berarti disuruh bersiap-siap warna hijau maju misalnya, seperti yang ada di sini tadi ya. Jadi teman-teman memiliki keterampilan nanti membuat aplikasi. Aplikasinya cukup konsol saja ya, di internet sudah ada, tinggal teman-teman namanya kemas ulang, mungkin diubah dalam bentuk apa namanya ya, object oriented function ya, silahkan. Oke. Mungkin saat ini itu dulu, gimana ya, ini ada apa, ada ini lagi saya ya. Jadi sambil sambil teman-teman siapkan juga, kalau nanti hari Jumat silakan 03 atau 04 di jam 2 ada yang mau apa namanya Pak Bagja, saya mau ingin diskusikan tentang tugas yang ini
boleh ya di hari Jumat ya, jam setengah 2 sampai jam setengah 4 ya. Oke, Oke, paham ya? Karena emang ada dua waktu ya, cuma saya satukan. Kalau kemarin tuh di hari Jumat memang ada acara ya, ada webinar. Ketika sorenya saya harus siangnya harus ya minta apa namanya cap legalitasnya ya, BAP. Nah, bukti berita acara pelaksanaan. Nah, Jumat biasanya tuh banyak webinar ya. Mungkin Lokmat ini webinarnya diisi oleh Bu Indrari Dokter ya. Tentang kemarin harusnya dia masuk juga kita dari Pak Dedi dan Pak Tora tentang modeling. Oke. Tidak ilmu data lanjut ya, tapi juga itu dibentuk dari rule-rule-nya tersebut dari logika matematika. Ya khawatir mungkin materi yang keberatan, bukan keberatan, maksudnya terlalu berlebih gitu ya. Ini apa sih khawatir abstrak? Jadi, sehingga padahal kalaupun mau masuk boleh-boleh aja, boleh. Kak Prodi atau mungkin Pak Wahyu sudah men-share ke kalian ya bahwa ada webinar ya di hari Selasa kemarin ya. Itu informasinya. Ada ya, ya Glenn ya, Baskoro. Cek. Iya, Pak. Ikut webinarnya nggak? Yang kemarin itu ya Pak? Hari benar, ha? Jam 9 sampai jam 11 lebih 15. Yang kuliah umum bukan sih, Pak? Iya, benar-benar kuliah umum. Itu Iya, Pak. penting dia ya. Nanti kalau yang akan diisi oleh siapa ini ya namanya? Bu Dokter ya, Bu Indrari. Oke. Mungkin kaitannya dengan sirkuit yang bisa diterapkan di Raspberry atau pemrograman yang lain gitu ya, sehingga bisa membuat semacam robotik atau apalah kayak gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Iya. Oke, sana.
Nah,
Oke, gimana nih teman-teman? Tidak ada lagi ya? Kalau gitu saya akhiri dulu program hari ini di hari Jumat jam setengah 2 sampai jam setengah 4 bisa post di WA group. Nanti akan saya akses ke ke Google Meet ini ya, jadi teman-teman bisa langsung diskusi ya mengenai apa yang hendak ditanyakan seperti itu. Oke. Sekali lagi tetap semangat ya. Minggu depan banyak aktivitas dari kita. Oke. Tetap sehat. Ya, jangan menyerah lah ya. Oke, begitu ya Mbak Skoro, Glenn, Endang, Fatma, ya, Miska, Rido, dan yang lain ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, banyak. Baik, Oke, Pak. banyak ya Siap, Pak. waktunya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak.